Perkenalkan, nama saya Septiana Krisdayanti Marpaung. Saya dari kelas MN 18F, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis TIK Barato di Galumas dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Padil SEMM. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang dari STIK Barato. STIK Barato berlokasi di Ruko Galumas, Karawang, menyajikan menu utama berupa stik. STIK Barato menjadi destinasi favorit bagi warga Karawang karena STIK Barato merupakan tempat pertama yang menyajikan menu makanan stik dengan harga yang terjangkau mulai dari 25.000. Hal yang paling membedakan STIK Barato dengan tempat lain yaitu adanya tingkatan level kepedasan. Seperti yang kita ketahui bahwa orang Indonesia sangat menyukai makanan pedas. Identitas bisnis dari STIK Barato terdiri dari nama perusahaan yaitu STIK Barato. Pemiliknya saya sendiri, Septiana Krisdayanti Marpaung. Jenis usaha kuliner, kapasitas usaha yaitu multinasional. Beralamat di Jalan Arteri Galumas Sinarbaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan merek dagang berupa stik. Struktur organisasi STIK Barato terdiri dari pemilik, manajemen, kasir, pelayan, dapur, dan keamanan. Kajian aspek legal STIK Barato. Nama perusahaan PT STIK Barato Karawang telah memiliki akte notaris dan STIK Barato juga telah memiliki izin-izin usaha berupa tanda daftar perusahaan, MPWP, surat izin usaha perdagangan, surat izin BPOM, surat izin domisili perusahaan, surat izin gangguan atau HO, dengan modal dasar sebesar 200 juta dan modal disetor sebesar 150 juta. Kajian aspek pasar dan peluang pasar. Segmentasi. Bisnis kuliner STIK Barato mencangkup untuk semua segmen pasar karena harga yang ditawarkan terbilang cukup standar. Masyarakat dari kalangan bawah sampai atas bahkan hampir semua umur. Target pasar sasaran STIK Barato yaitu masyarakat yang menyukai makanan dengan olahan daging sapi, daging ayam, dan sosis ayam, serta masyarakat yang menyukai minuman dengan rasa yang kekinian. Positioning STIK Barato memiliki cita rasa yang sangat khas. Menu stik yang terdapat pun bukan hanya dari olahan daging sapi, melainkan ada berbagai menu stik lainnya. Bauran pemasaran pada STIK Barato. Yang pertama, produk. Cafe STIK Barato selalu menentukan produk apa yang menjadi andalan bagi para konsumennya, serta memikirkan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk pengembangan produk andalan tersebut. Yang kedua, harga. Harga yang ditawarkan dalam bisnis kuliner STIK Barato ini sangatlah terjangkau, sehingga dapat menjadi sasaran utama bagi para konsumen yang ingin makan stik dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, tempat. Penempatan lokasi bisnis STIK Barato sangat strategis karena berada di daerah yang sangat sering dilewati oleh masyarakat Karawang. Keempat, promo. STIK Barato memberikan promo kepada para konsumennya dengan membuat konsep mendekatkan yang jauh. Artinya terdapat promo untuk meja yang terdiri dari 4 orang jika mengumpulkan handphonenya di meja kasir. Selain itu, STIK Barato juga akan sering memberikan promo di waktu-waktu tertentu.
Kebutuhan teknis dari Stik Barato. Yang pertama, penentuan lokasi dilihat melalui survei berdasarkan 3 kota yaitu Karawang, Purwakarta, dan juga Medan. Berdasarkan metode penelitian hasil volume, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Kota Karawang dengan nilai sebesar 95. Yang kedua, bangunan. Penempatan dalam bisnis Stik Barato berada pada bangunan ruko di daerah Galumas, Karawang dengan ukuran luas gedung sebesar 32 meter persegi atau 4 kali 8. Yang ketiga, peralatan produksi atau mesin utama. Mesin utama yang terdapat dalam usaha Stik Barato yaitu kompor grill. Kompor grill digunakan sebagai alat pemanggang daging, tidak menimbulkan asap serta sangat mudah untuk digunakan. Selain itu, terdapat juga berbagai peralatan lainnya yang digunakan untuk memproduksi produk yang ada dalam bisnis Stik Barato. Yang keempat, bahan baku utama. Dalam kafe Stik Barato terdapat beberapa varian menu makanan stik dengan bahan baku yang berbeda. Bahan baku yang diperlukan yaitu daging sapi, daging ayam, dan sosis ayam. Siklus produksi Stik Barato yang pertama terdiri dari perancangan produk bertujuan untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, serta meminimalkan biaya produksi. Yang kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dengan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan. Yang ketiga, operasi produksi terdiri dari bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja yang digunakan, operasi mesin yang digunakan, serta biaya produksi lainnya. Yang keempat yaitu akuntansi biaya, memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja operasi produksi. Kajian aspek finansial dari bisnis Stik Barato. Biaya kebutuhan investasi terdiri dari biaya prainvestasi sebesar 15 juta, pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud terdiri dari sewa ruko untuk 1 tahun sebesar 30 juta, mesin-mesin sebesar 2 juta, renovasi bangunan sebesar 15 juta, dan peralatan sebesar 20 juta. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud terdiri dari hak cipta sebesar 10 juta, lisensi sebesar 5 juta, dan merek dagang sebesar 10 juta. Biaya operasional terdiri dari gaji karyawan sebesar 25 juta, biaya listrik 2 juta, biaya air 1 juta, pajak 7 juta, biaya pemasaran 5 juta, biaya lain-lain 3 juta. Jumlah kebutuhan investasi sebesar 150 juta, dana yang tersedia atau modal sendiri sebesar 105 juta, dan dana pinjaman sebesar 45 juta. Setelah mengetahui biaya kebutuhan investasi, maka dibuatlah arus kas dengan rumus penyusutan investasi dibagi umur ekonomis, yaitu 150 juta dibagi 4 tahun dengan hasil 37.500 per tahun. Kebutuhan investasi sebesar 150 juta, besarnya modal pinjaman 30% dari hasil investasi, sehingga modal pinjaman 30% dikali 150 juta sama dengan 45 juta. Didapatkan bunga bank sebesar 3,5% dikali 45 juta dengan hasil 1.575.000.
sehingga estimasi laporan laba rugi dapat dibuat sebagai berikut. Pendapatan sebesar 106 juta, biaya yang keluar yaitu total biaya sebesar 100 juta, penyusutan sebesar 37.500.000, sehingga setelah dijumlahkan didapatkan hasil sebesar 137 juta. Laba sebelum bunga dan pajak sebesar 37.500.000, bunga pinjaman bank sebesar 1.575.000, laba sebelum pajak sebesar 35.925.000, pajak 10% yaitu 3 juta, laba setelah bunga dan pajak sebesar 32.925.000. Setelah mengetahui estimasi laporan laba rugi, kemudian dibuat rumus aliran kas masuk, yaitu kas masuk bersih sama dengan EAIT ditambah penyusutan ditambah bunga 1 dikurang teks, sehingga aliran kas masuk dapat dijumlahkan sebesar 71.842.500 rupiah. Berikut tabel perhitungan operasional arus kas masuk pada Cafe Steak Barato. Dihitung mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Di dalam tabel terdapat EAT, penyusutan, kas bersih, dan DF sebesar 15%. Dengan perhitungan tersebut didapatkan hasil PV kas bersih sebesar Rp215.450.025. Penilaian kelayakan investasi pada bisnis Steak Barato. Yang pertama, payback period dihitung menggunakan rumus PP investasi dibagi kas per tahun dikali 1 tahun, sehingga didapatkan hasil 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan. Yang kedua yaitu perhitungan ARR dengan rumus ARR rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, sehingga didapatkan hasil dari ARR sama dengan 48.425 dibagi 75 juta, yaitu 6,45%. Yang ketiga yaitu perhitungan NPV. Di sini terdapat tabel perhitungan NPV dengan kas bersih per tahun dalam ribuan yang dihitung pada tahun 2021 sampai tahun 2025, di mana terdapat EAT, penyusutan, kas bersih, DF sebesar 15%, dan jumlah PV kas bersih yaitu Rp215.450.025. Nilai pada NPV dihitung berdasarkan total PV kas bersih dikurang total PV investasi, sehingga hasil NPV yaitu Rp65.450.025. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena memiliki nilai NPV positif. Setelah melakukan perhitungan pada NPV, dilakukan perhitungan kembali terhadap probability index dengan rumus PV sama dengan PV prosis dibagi PV investasi, yaitu Rp215.450.025 dibagi 150 juta. Didapatkan hasil yang dibulatkan menjadi 1,5, di mana lebih dari 1 artinya yaitu bisnis Steak Barato layak untuk dijalankan.
Yang keempat yaitu perhitungan internal rate of return. Di sini terdapat hasil tabel dari yang sebelumnya, namun dilakukan perhitungan pada DF sebesar 60%, sehingga hasil dari VV kas bersih yaitu Rp104.190.175 dan jumlah VV investasi yaitu Rp150.790.175. Kemudian dilakukan perhitungan dari jumlah VV kas bersih dibagi jumlah VV investasi, didapatkan hasil negatif yaitu min Rp46 juta. Dan dilakukan perhitungan dengan rumus IRR sama dengan P1 dikurang C1 dikali P2 dikurang P1 dibagi C2 dikurang C1, dan hasil akhir yang didapatkan yaitu 34,487% dibulatkan menjadi 34,5%. Dapat disimpulkan bahwa investasi dapat diterima karena IRR lebih besar dari tingkat bunga yang disyaratkan sebesar 3,5%. Kesimpulan dari studi kelayakan Stik Barato di Galumas yaitu yang pertama, kesimpulan dari identitas bisnis. Bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner ini memiliki berbagai menu makanan berupa stik dengan bahan utama yaitu daging sapi, daging ayam, dan sosis. Begitupun dengan menu minumannya. Terdapat berbagai varian rasa minuman yang kekinian. Bisnis ini didirikan oleh seorang pemuda wanita bernama Septiana Krisdayanti Marpaung pada tahun 2018. Saat ini sudah memiliki pelanggan tetap dan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 10 karyawan, yang diantaranya yaitu 1 manajer, 1 kasir, 3 pelayan, 4 chef, dan 1 keamanan. Yang kedua, kesimpulan dari aspek hukum. Dalam bisnis ini terdapat aspek hukum berdasarkan persyaratan jika ingin membuka sebuah usaha bisnis dalam bidang kuliner. Yang ketiga, kesimpulan dari aspek pasar dan aspek pemasaran. Perkembangan permintaan produk pada bisnis kuliner Stik Barato terus meningkat setiap harinya. Karena pelanggan selalu puas dengan santapan makanan dan minuman yang terdapat dalam kafe Stik Barato. Maka dari itu, Stik Barato selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggannya dengan menu olahannya yang enak, higienis, serta menetapkan harga terbaik yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dan selalu memberi promosi. Yang keempat, kesimpulan dari aspek teknis dan teknologi. Pemilihan lokasi dalam bisnis Stik Barato yaitu di Jalan Arteri Galumas, Sinarbaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Cangkupan pasarnya adalah masyarakat Karawang karena Stik Barato belum membuka cabang, dengan produksi yang dihasilkan kurang lebih dari sehari yaitu mencapai 525 konsumen. Pemesanan pada suplai dilakukan sekitar 10 hari sekali. Dan sarana yang dilakukan dalam pemesanan di Stik Barato yaitu dengan dine-in, dan saat ini sudah bekerja sama dengan aplikasi antar online yaitu Gojek dan Grab. Yang kelima, kesimpulan dari aspek finansial. Berdasarkan perhitungan PP yang dihasilkan,
lebih kecil dari umur ekonomis proyek, yaitu 2 tahun 1 bulan, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan karena tingkat pengembalian investasi tersebut adalah 4 tahun berdasarkan NPV bernilai positif, yaitu sebesar Rp65.450.025 dan probability index yang dihasilkan lebih dari 1, yaitu sebesar 1,5, dan IRR proyek investasi ini sebesar 34,5%, di mana lebih besar dari tingkat bunga sebesar 3,5%. Berdasarkan aspek-aspek yang sudah ditinjau, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Dan di sini terdapat 5 testimoni dari teman sekelas saya yang bernama Fahmiatu Rizkia, Olivia Ramadhani, Fitria Ananda Miko, Atik Sri Rahayu, dan Nopi Susilawati. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.